Datangnya dari Akhina Bustami. Assalamualaikum ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhina Bustami dari Jawa Tengah mau bertanya nih Habib, bagaimana hukumnya mengadakan majlis taklim tapi listrik yang digunakan untuk penerangan tempat tersebut dan untuk sound system tersebut setrumnya mengambil dari tiang listrik yang ada di jalan milik PLN itu tanpa izin, itu bagaimana katanya Habib? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Allah Subhanahu wa taala itu indah, bersih, suci dan tidak menerima dari ibadah kita dan amal saleh kita kecuali yang bersih, yang suci pula. Dari hadis ini bahwa kita ibadah tidak hanya asal ibadah. Al-wara asas hadad din, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat wara, jangankan yang haram, yang syubhat, kadang-kadang yang halal kita perlu hindari karena takut hal-hal yang berbau haram. Ya, ini asas pondasi agama ini. Wa ta'atun mimman harama ya'kulu mithlul bina fawqa maujin yuj'alu. Katakanlah Syekh Zubat, siapa yang taat kepada Allah tapi makanannya haram dia gunakan untuk ta'ah. Rezeki yang haram dia gunakan untuk ta'ah. Maka itu diibaratkan seperti membangun bangunan di atas ombak. Bangunan dibangun 1 meter akan habis di bawah ombak. Bangun lagi, habis lagi di bawah ombak. Ibadah ini tidak hanya kita melaksanakannya, tapi kita perlu perhatikan diterimanya ibadah ini. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam beliau mengatakan, la tahtammu bi kathratil amal walakin nahtammu bi qabulil amal. Jangan hanya perhatianmu terfokus kepada banyaknya ibadah dan taat, tapi hendaknya perhatian kamu juga terfokus kepada diterimanya amal itu. Bagaimana amal itu diterima? Amal diterima 2 hal. 2 hal ini syarat amal kita diterima dan mendapatkan pahala dari Allah. Yang pertama, sesuai syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-ikhlas. Jika tidak sesuai syariat Nabi, maka ibadah itu tidak akan diterima. Seperti hal ini, majlis ta'lim hal yang indah, majlis ta'lim ta'ah, majlis ta'lim amal saleh, tapi listriknya mengambil dari PLN tanpa izin. Ada haram. Ini mencuri namanya. Maka tidak pantaslah hal itu dilakukan untuk acara majlis ta'lim. Itu syarat utama diterima benar menurut syariah. Yang kedua baru ikhlas. Karena itu saya sarankan janganlah majlis ta'lim, masjid, pondok itu ada hal-hal yang berbau haram, mencuri, tidak sama sekali tidak layak, sama sekali tidak pantas kita di dalam majlis ta'lim, pondok pesantren, masjid, kemudian listriknya mencuri. Mencuri haram. Siapapun yang melakukan itu haram. Mencuri punya pemerintah namanya mencuri haram. Punya pemerintah bukan menjadi milik kita. Punya pemerintah. Gitu. Tidak boleh kita mengambil yang bukan hak kita. Karena itu tetap haram wal haram. Siapapun yang melaksanakannya, maka janganlah sampai pihak PLN datang kepada majelis dan menyita majelis itu, memberikan sanksi kepada majelis. Ini salah satu hal yang sama sekali tidak dihimbau ya. Juga datang kepada masjid disita, diambil listriknya masjid karena mencuri. Ini hal sama sekali tidak pantas dilakukan oleh suatu gerakan atau lembaga yang dimana di situ dakwah ilallah atau ibadah atau sholat dan seterusnya. Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan,
selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda, atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan solat, qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.